Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ya untuk belajar bagaimana cara menyeting plugin untuk situs kita. Oke, nah sekarang kita akan belajar cara menyeting situs Wordfence Security ya. Nah seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa fungsi dari plugin ini adalah untuk menjaga keamanan situs kita, baik itu dari malware, dari virus, dari hacker dan lain sebagainya. Oke, nah dengan menggunakan plugin ini maka kita sudah berusaha untuk menjaga keamanan dari situs kita. Oke. Nah, untuk menyeting plugin ini kita pergi ke bagian ini ya. Nah, di sini Wordfence Security kita buka saja di tab baru ya. Nah, di sini ada sedikit ini ya penjelasan dari plugin Wordfence Security ya. Oke, ini jika teman-teman ingin membaca silahkan ya. Nah, namun di sini atau nggak apa-apa kita lanjut. Kemudian goreng. Oke. Nah, untuk langkah pertama ya, kita akan Nah, di sini kita akan yes enable auto update ya. Nah, ini adalah langkah pertama, kita mengizinkan plugin ini untuk melakukan update secara otomatis. Oke. Nah, di sini ini adalah bagian firewall ya. Kemudian ini manage scan ya. Kemudian di sini notifikasi ini adalah jika ada hal-hal yang mencurigakan terjadi di situs Anda, maka akan ada notifikasinya di sini. Oke. Kemudian di sini juga tidak perlu. Nah, ini file summary. Nah, di sini seandainya ada percobaan login yang tidak wajar, maka akan ada notifikasinya di sini. Oke. Nah, ini adalah data percobaan login yang telah diblok oleh Wordfence secara global ya. Nah, di sini ada sekitar 10 juta lebih ya. Nah, yang berhasil diamankan oleh plugin ini. Oke. Nah, untuk langkah pertama kita pergi ke bagian manage firewall ya. Nah, di sini sebetulnya tidak ada yang perlu kita setting ya. Nah, di sini kita biarkan secara default. Ini adalah laporan ya dari plugin Wordfence Security ya. Kemudian di bagian ini tidak perlu kita setting, kita biarkan saja secara default ya. Kemudian di sini juga tidak perlu kita setting ya, kita biarkan saja secara default di sini. Di sini adalah untuk pengamanan percobaan login ke situs kita. Oke. Nah, di sini jika seseorang melakukan percobaan 20 kali, maka dia akan terblok. Jadi dia tidak bisa lagi mencoba login ke situs kita. Oke. Kemudian di sini juga tidak ada ya. Di sini sebetulnya di sini tidak ada yang perlu kita atur ya. Jadi kita biarkan secara default. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini manage scan. Nah, manage scan ini juga sebetulnya tidak perlu kita atur ya, karena dia sudah menyeting sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, nah di sini adalah standar scan ya. Jadi kita biarkan saja secara default standar scan. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Nah, kemudian kita pergi ke bagian coba kita buka firewall ini. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi kita bahas. Kemudian bagian scan adalah kita memilih tipe scan yang kita inginkan. Dan di sini adalah standar scan ya. Nah, di sini juga kita tidak perlu mengatur di sini. Kemudian di bagian tools ini, dan ini adalah laporan dari plugin ini, pengunjung kita dari negara mana saja atau dari apakah dia robot, apakah dia manusia. Jadi ada ya di sini laporannya. Baik itu bot Google, bot Ahrefs dan lain sebagainya, ada laporannya di sini. Oke. Nah, di sini ada juga tidak perlu setting apa-apa ya. Nah, di sini adalah whois ya. Kemudian di sini impor ekspor dari pengaturan dari Wordfence kita. Oke. Jadi tidak perlu. Oke. Di sini pun tidak perlu kita otak-atik sebetulnya. Di sini hanya sekedar informasi ya. Nah, di sini juga tidak perlu kita otak-atik. Nah, kemudian kita pergi ke bagian all option di sini. Nah, di sini yang perlu kita setting adalah coba kita lihat di sini, ini tidak perlu.
ya. Kemudian di sini perlu ya, di sini kita tambahkan, teman-teman tambahkan email di sini. Tujuannya adalah nanti plugin Wolfenn Security akan memberikan laporan ke email ini. Oke, nah di sini saya sudah isikan emailnya. Kemudian di sini jika teman-teman ingin mencentang boleh, jika tidak juga tidak apa-apa ya. Di sini kita hapus saja, kita centang saja di sini. Kemudian kita tutup. Adapun ini kita biarkan secara default saja ya. Ini kita biarkan. Kemudian ini kita biarkan secara default. Oh ya, di sini ada bagian yang perlu ya. Nah, di sini adalah tindakan-tindakan apa saja yang perlu di-emailkan oleh plugin Wolfenn ini ke email teman-teman. Nah, di sini tidak perlu ya jika terjadi update. Nah, tidak perlu notifikasi. Kemudian di sini perlu ya. Di sini beritahu saya jika ada non-admin yang berusaha untuk login. Nah, di sini perlu ya. Di sini from device tidak usah ya. Atau only when tidak usah. Oke. Jadi ini dia otomatis ini ya. Oke. Kemudian ini kita kecilkan lagi. Nah, adapun di activity report ini juga tidak perlu ya. Oh ya, di sini teman-teman setting apakah email summary atau email dari Wolfenn ini teman-teman ingin laporannya sekali seminggu atau sekali setiap hari atau sekali sebulan. Nah, kita pilih yang sekali sebulan saja ya. Jika teman-teman memilih satu sekali seminggu juga tidak apa-apa. Oke. Kemudian bagian ini juga tidak perlu kita otak-atik ya. Nah, advanced firewall ini juga tidak perlu ya, tidak usah. Kemudian ini juga sudah tersetting tadi secara default. Kemudian di sini juga tidak penting ya. Kemudian scan schedule. Nah, di sini kita biarkan secara default ya. Jadi biarkan Wolfenn memilih kapan dia akan men-scan situs kita. Oke. Saya rasa itu saja ya pengaturan dari plugin dari Wolfenn Security. Nah, setelah itu jangan lupa mengklik Save Changes di sini, oke? Oke, di sini kita sudah selesai menyimpan settingan, oke? Nah, jika teman-teman masih bingung, silahkan diulangi nonton video ini ya, karena memang ada banyak settingan di sini, namun tidak banyak sebetulnya yang kita atur ya, oke? Sampai di sini saja tentang cara menyeting plugin Wolfenn Security. Sampai jumpa di video berikutnya.